Shalom saudara, salam Daily Wisdom. Pada suatu kali ada seorang anak remaja. Di dalam kamarnya dia mengalami kepenatan, dia mengalami kebosanan. Lalu kemudian dia buka jendela untuk menghirup udara segar. Pada saat itu di luar sedang hujan rintik-rintik, suara air gemericik. Lalu di tengah-tengah air gemericik itu nampak dia lihat seekor kupu-kupu. Bersayap kuning, tubuhnya kebiruan dan ada hitam. Warnanya dilihat begitu indah. Dan pada saat itulah si remaja itu berkata dalam hatinya, wah, enak jadi kupu-kupu. Dia bisa terbang bebas tanpa terasa penat, tidak seperti aku. Namun kupu-kupu itu ternyata dia juga sedang berpikir, menjadi manusia enak ya. Ada tempat yang nyaman, bisa melakukan berbagai macam hal. Sedangkan aku hanya bisa terbang ke sana ke sini dengan pelan. Dan pada masa-masa tertentu itu pun aku juga pernah mengalami rasa hidup yang tidak menyenangkan. Menjadi kepompong yang prosesnya itu sungguh membuat aku bosan. Enak juga menjadi seekor burung elang. Dia bisa terbang dengan bebas, dengan kekuatan sayapnya, dia bisa terbang tinggi dengan gagah. Sedangkan aku hanya terbang begini-begini saja. Ketika itu ternyata ada seekor burung elang. Dan ternyata seekor burung elang itu pun sedang berpikir. Ketika dia bertengger di satu cabang pohon yang tinggi. Dia berkata, wah, melelahkan menjadi seekor burung elang. Kenapa tidak menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang dengan santai? Aduh, aku ini harus mengalami penderitaan. Paruhku kadang harus patah. Kaki kuku-kukuku pun harus terkadang terlepas. Dan semuanya itu menyakitkan. Dan diiringi dengan bulu yang rontok. Dan pada saat itulah aku menjadi seekor burung yang sengsara. Aku bisa mati karena semuanya itu. Enak menjadi kupu-kupu, enak menjadi manusia. Nah, dari cerita yang singkat ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki rutinitasnya, memiliki jalannya sendiri-sendiri. Dan di dalam menjalani itu ada masa-masa pasang surut. Dan pada masa-masa pasang surut itulah seringkali kemudian menjadi titik-titik yang hampa. Di mana di situ kita mengatakan yang lain lebih enak, yang lain lebih menyenangkan daripada aku. Nah saudara-saudara, hal seperti ini juga yang dialami oleh orang-orang percaya. Ada orang-orang yang percaya juga merasa tidak nyaman hidupnya, bosan, melelahkan, dan menjalani hidup ini menjadi sebuah rutinitas yang dulunya menggembirakan, namun sekarang menjadi satu hal yang membosankan. Nah, kita perlu belajar dari seorang yang bernama Paulus. Paulus tahu bahwa hidupnya dia juga ada rutinitas. Dia bangun tidur, dia beristirahat, dia bekerja, membangun tenda, dia membangun rumah tempat tinggal, tapi dia juga melayani. Dia berkeliling kemana dan itu menjadi tugas rutinnya. Namun pada saat tugas rutin itu dijalankan, dia katakan, aku tahu dalam hal kenyang dan aku tahu dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semuanya itu tidak menjadi rahasia bagiku. Artinya Rasul Paulus itu tahu bahwa semuanya itu juga aku alami. Di dalam rutinitas hidupku aku mengalami kesulitan, kesusahan. Dan aku pun tahu ada masa-masa tertentu membuat aku merasa itu menyenangkan. Namun semuanya itu tetap aku terima dan aku jalani. Karena apa? Di dalam ayat 13 Filipi pasal 4 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata Rasul Paulus yang memiliki potensi menjadi lelah, potensi menjadi menyerah, menjadi hampa dalam hidupnya, dan dia kemudian bisa saja menjalani hidup iri dengan orang lain. Tetapi pada satu dia katakan, kelaparan, kekenyangan
kelimpahan, itu semuanya tidak rahasia bagiku. Aku semua terima itu semua. Karena apa? Aku menanggungnya semua bersama dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin kita juga mengalami rasa masa-masa waktu kita ingin menyerah. Kita mungkin ada di dalam titik perjalanan yang tidak mudah, yang harus kita jalani dengan penuh ketaatan. Namun kita seringkali ada rasa untuk ingin menyerah. Kita rasa ingin bosan dan kita melarikan diri dari suasana-suasana itu. Kita mencari ke hal-hal yang lain. Dan di situ pun kita tidak menemukan, kita masih ada di dalam kehampaan. Belajar dari Rasul Paulus. Mari kita tanggung semuanya itu bersama Dia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama Dia yang memberi kekuatan. Dialah sumber kekuatan itu. Dia memampukan kita. Oleh sebab itu, sobat-sobat Daily Wisdom, mari kita berjalan bersama Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.